Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025, diwarnai ketegangan. Nikita tampak emosi ketika kesaksian Dr. Amira Farahnas, alias Doktif, dipotong saat menjawab pertanyaan. Sidang yang dimulai pukul 11.30 WIB itu akhirnya harus diskors oleh Ketua Majelis Hakim karena situasi di ruang sidang dianggap tidak kondusif. Peristiwa ini menjadi sorotan publik, termasuk advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang, yang turut hadir mengikuti jalannya persidangan. Ia memberikan komentarnya terkait ketegangan yang terjadi di ruang sidang tersebut. Selengkapnya, simak pernyataan lengkap Dr. Togar Situmorang dalam video berikut. Selamat pagi Abangku. Yes, pagi. Kemarin kan sidang Nikita Mirzani dan saya lihat Abang kemarin datang ya Bang. Oh ya datang dong. Ya, gimana Bang? Untuk lihat situasinya kemarin dulu Bang. Sangat-sangat nyaman. Tidak ada saya lihat geng-geng yang lain yang berserakan, warawiri, membawa pasukan-pasukan tertentu. Sangat nyaman. Dan saya juga suka pihak kepolisian mengamankan jalannya persidangan. Luar biasa. Enjoy semua. Lebih tenang. Tidak ada artis-artisan, tidak ada kelihatan gaya-gaya Korea-Korea atau mafia-mafia, nggak ada. Latino nggak ada. Mafioso nggak ada. Bodyguard nggak ada Bang. Nggak ada bodyguard. Semuanya kondusif. Luar biasa. Sidang kemarin ya. Ya Bang, ini kan kemarin juga sidang nih Bang. Dan sempat ada beberapa kericuhan atau kembali kericuhan. Ada akhirnya sidangnya diskors Bang. Gimana nih Bang menurutnya Bang? Apa itu kericuannya? Ya tentang Nikita Mirzani protes ke JPU karena jawaban dia Doktif sebagai saksi banyak dipotong-potong karena diduga karena Nikita menguntungkan JPU gitu Bang. Akhirnya terjadi cekcok adu mulut, akhirnya diskors. Diduga menguntungkan JPU. Iya, karena kan Doktif mau bercerita lagi tiba-tiba di-cut gitu loh. Diduga Nikita Mirzani ya Bang. Iya. Akhirnya terjadilah cekcok Bang. Gimana Bang? Sebenarnya dalam persidangan peranan saksi itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan saksi itu datang ke dalam persidangan itu adalah amanah undang-undang. Bagaimana amanah undang-undang sehingga saksi dibutuhkan itu untuk menguak satu peristiwa adanya dugaan tindak pidana di dalam suatu peristiwa. Apalagi kalau memang saksi yang dihadirkan itu adalah saksi yang masih relevansi dari pihak kejaksaan. Sampai saat ini kan belum ada saksi dari pihak Nikita Mirzani. Nah, sehingga sangat mengherankan kalau seorang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum malah di-cut, malah dibatasi. Nah, itu ya wajar aja jadi ricuh. Wajarnya agak emosi ya Nikita Mirzani Bang ya. Wajar, karena kan saksi itu yang hadirkan kan pihak kejaksaan, ya kan, bukannya pihak Nikita Mirzani. Jadi di mana relevansinya sampai di-cut? Saksi kan harus menjawab peristiwa secara kooperatif, secara panjang dan lebar, secara faktual, menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami, sehingga hakim nanti bisa menilai jalannya kasus persidangan yang dipimpin oleh hakim tersebut. Bang, tapi ada juga kabar yang tidak mengenakan nih Bang. Biasalah netizen Bang. Nih katanya Nikita Mirzani, ini kata netizen ya Bang, bukan saya nih kan. Kembali menjual drama Korea. Drama-drama di persidangan Bang. Seperti ada anaknya tiba-tiba. Gitu Bang, seperti apa nih Bang? Kita sih tidak masuk substansi yang bisa dikatakan katanya drama-drama ya. Dimana kita tahu peristiwa tersebut kan out of control. Artinya kedatangan tersebut out of control. Tinggal bagaimana dari pihak jaksa, dari pihak hakim yang memang mempunyai ya tugas tanggung jawab itu menyikapi masalah ini. Sehingga adanya satu kesempatan seorang ibu jumpa dengan anaknya. Minimal dikasihkanlah space, dikasihkanlah ruang, dikasihlah kesempatan. Tampaknya ada
tekanan atau kelihatan gegap gempita. Namanya juga anak kan. Jangan sampai malah peristiwa persidangan dengan begitu riuhnya banyak orang memunculkan trauma baru bagi si anak tersebut. Harusnya demikian. Berarti gimana bang yang kata netizen? Kembali lagi ya ya netizen bang kembali pura-pura sakit lah katanya, maksudnya pura-pura sakit atau ada dia menangis-nangis, ya dibilang dituding drama lagi lah gitu bang. Ya kalau memang seperti demikian ya kita tahu netizen mungkin yang nggak punya hati ya, netizen yang hatinya mungkin sudah beku, netizen yang memang suka banget mendiskredit orang lain ya. Hidup ini nggak ada yang sempurna, saya nggak sempurna, rekan saya nggak sempurna, siapapun nggak sempurna. Tapi terkait masalah anak, wajar. Anak, darah daging sang ibu, Nikita Mirzani. Dan apalagi kalau dihubungkan dengan sakitnya Nikita, hal manusiawi. Siapapun bisa kena sakit. Ya, bayangkan 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau itu pun masih dianggap tuduhan, drama, saya nggak ngerti. Kita ini kayak maha penguasa. Kita ini kayak pencipta. Padahal kita lupa, kita hanya diciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Jadi sangat miris dibilang ini. Sangat miris lah. Kalaupun itu dibilang drama, memainkan drama, saya anggap itu tidak benar. Karena kenapa? Ini kita sama sama saya, sama sama rekan saya. Kita manusia. Pasti kita punya kekurangan. Pasti itu. Dan apalagi menyangkut anak. Itu akan membuat kita juga sedih. Ya, dan apalagi terkait masalah ini. Siapapun di luar sana, siapapun yang kena masalah hukum akan takut. Apalagi dalam hal ini kita lagi berjuang untuk memperoleh satu keadilan. Siapapun, saya mungkin dari atau siapapun, kalau suatu saat kena permasalahan hukum, saya yakin dalam memperjuangkan keadilan itu sangat berat. Karena banyak manipulasi. Ya, banyak orang-orang bisa mengkondisikan. Itulah adanya mafia hukum. Kalau hukum itu bisa jadi satu panglima, benar-benar panglima itu on the track hukum itu, saya yakin tidak ada kriminalisasi. Tidak ada kriminalisasi. Makanya hukum itu sekarang kadang-kadang hanya berpihak kepada orang yang punya duit. Wani Piro, siapa yang bayar? Ini repotnya hukum. Kalau hukum itu dipakai Wani Piro, uangnya siapa? Itu susah. Ya, mata hukum tertutup, ilmu hukum tertutup, siapapun tertutup. Kenapa? Ada bayaran di dalamnya. Susah. Menarik tentang mencari keadilan, termasuk di mana Nikita Mirzani kemarin menangis bang, ingin melanjutkan persidangan karena ya udah lama juga, tapi tiba di-cut karena dia sakit. Itu sebenarnya bukan drama, benar harus mendadak hati bang ya. Ya harusnya seperti itu ya. Sebenarnya sih saya berharap tadinya, walaupun adanya surat dari kuasa hukum untuk memberitahu kepada majelis terkait ada Nikita ingin berobat, tapi selama dari pihak terdakwa atau Nikita sendiri ingin melanjutkan, harusnya tetap dilanjutkan. Jangan sampai disia-siakan. Karena itu jadi momen penting bagi Nikita agar tidak bertele-tele, tidak malah berlama-lama kasus ini berjalan, agar ada satu kepastian. Iya, saya sedih juga. Iya bang, sebenarnya itu hanya ungkapan hati berarti. Iya, saya sedih juga. Dan saya harapkan sidang itu berjalan. Kalau nggak salah agendanya ada 4 saksi ya. Iya. Ada 4 saksi yang akan diperiksa. Tapi ternyata hanya cuma 1. Saya juga kaget. Karena saya yakin kita sudah mempersiapkan itu semua. Mempersiapkan untuk mengcounter pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi yang akan dihadirkan. Bang, terakhir bang buat netizen yang bilang Nikita menuding ya. Nikita dituding kembali drama di persidangan seperti apa nih bang? Ya, untuk netizen itu hak Anda untuk memandang sesuatu permasalahan dengan caranya sendiri, dengan cara-cara negatifnya. Tapi jangan lupa saya himbau, kita juga manusia, tak luput dari kesalahan. Kesalahan itu bisa melanda siapa saja. Apalagi kalau kesalahan yang memang dibuat untuk dibuat seolah-olah kita jadi salah. Itulah namanya kriminalisasi.
Semoga dengan adanya persidangan ini kita bisa tonton, kita bisa lihat bahwa kebenaran itu ada. Tuhan tidak pernah tidur. Jadi dalam hal ini siapapun, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Walaupun kita kena benturan masalah hukum, yang penting kita yakin bahwa kita tidak pernah ingin menyakiti orang lain, ingin mengambil atau memanfaatkan orang lain. Saya yakin Tuhan ada bersama kita. Saya, Advokat Dr. Toga Situmorang. Dan saya Dokter Kandidat dari Situmorang SHMH CRA. Kami pada kesempatan ini, kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati.